Halo, saya Rago Lewi dan selamat datang di Ngegas Tapi Sayang bersama Revival. Hari ini saya akan membahas postingan saya yang berjudul Susahnya Jadi Bos, tentang bagaimana menjadi business owner is hard. Dan posting ini telah begitu banyak memberkati orang. So, briefnya kenapa saya bikin posting ini, kegelisahan saya simple. Kenapa? Karena sampai detik ini setiap kali saya nongkrong, ada begitu banyak orang-orang yang kalau misalnya udah susah dikit hidupnya, udah susah dikit pekerjaannya, mereka langsung ngomong, kalau nggak mau susah jadi bos aja. Terus kalau kalau ada juga yang statement yang mungkin teman-teman sering lihat di Twitter dan sebagainya, kalau gue punya modal, gue mah pasti buka usaha, enak gitu. Dan sering banget di Indo ini jadi jargon dan memberi kita sebuah impresi bahwa seakan-akan buka usaha itu enak. Dan tentu sebagai hamba Tuhan saya menyikapi hal ini dan penting bagi saya untuk membagikan pelajaran-pelajaran ini agar teman-teman bisa mengerti bahwa tidak semua yang terlihat indah itu mudah ya. Seakan-akan hidup bisa jadi lebih mudah kalau punya usaha, kan kita yang ngatur ke sana. Kenapa? Karena statement-statement yang disebutkan itu tidak sepenuhnya salah, tapi tidak sepenuhnya benar. Gini, betul kalau misal kamu punya usaha, memang kita akan punya beberapa fleksibilitas. Dan kita akan punya keleluasaan yang berbeda. Tapi satu sisi, seorang leader atau owner, sebagai ganti mereka punya fleksibilitas, mereka akan punya pressure yang besar. Mereka punya pressure, beban yang berbeda, sehingga fleksibilitas mereka itu dan keleluasan mereka itu seakan tuh kayak gak ada artinya. Bayangin gak sih kalau memang banyak yang harus dikerjain, impiannya mereka harus banyak dikerjain, dan mereka akan susah fleksibel ya. Entrepreneurship, business owning, leadership itu tuh kayak kalau orang bule bilang a totally different animal. Karena itu membuat kamu harus ngambil resiko yang dikalkulasikan. Jadi gak sekedar ngambil resiko, tapi mengkalkulasikan resiko itu dan siap dengan konsekuensinya. Dan bisa mikir outside the box tentang bagaimana usaha yang berbeda dari yang lain. Terus bagaimana kita punya staying power, bahwa kenapa? Karena banyak usaha tidak selalu meledak di awal ya. Banyak usaha bahkan awal-awal berdarah-darah, kalau istilah pengusaha pasti ngerti. Tapi kalau teman-teman tahu bahwa awal mungkin saya tahu beberapa orang yang awalnya mereka bikin usaha, langsung banyak kliennya karena mau membantu. Tapi setelah bulan kedua, bulan ketiga langsung drop. Karena ternyata kliennya adalah orang-orang mereka kenal. Sehingga jadi naik turun di dalam kehidupan bisnis itu sesuatu yang biasa. Dan kita harus membiasakan hal itu kalau teman-teman pengen jadi business owner. Nah, hal ini yang saya mau bagikan. Kenapa? Karena ini seringkali ada hubungannya bahwa orang Kristen seakan-akan harus jadi bos, harus jadi business owner, seakan-akan harus jadi seperti punya segalanya. Padahal gak mudah teman-teman. Kelihatannya pemilik memang dapat hasil terbesar, tapi kan hidupnya masih dipotong biaya-biaya lain. Biaya pajak, biaya operasional, biaya untuk muterin modal lagi, dan biaya untuk hidupnya sendiri. Dan konsep kita yang ngatur juga sepenuhnya gak bagus. Kenapa? Banyak orang bilang kan bisnisnya kita yang ngatur. Kalau kita ngaturnya bego gimana? Banyak di antara kita ngaturnya gak terlalu bagus. Banyak orang saya tahu, gak usah di dunia bisnis, di gereja deh, ada orang pengen ngatur malah jadinya gak bagus. Ngatur adalah sebuah seni yang sama sekali berbeda dan tidak bisa hanya sekedar ayo kamu harus gini, kamu harus gitu. No, gak semudah itu teman-teman. Kalau misalkan gini, saya tahu kalau misalnya seorang bos atau pemilik ngaturnya juga gak bagus, itu ngerepotin karyawan, ngerepotin perusahaan, yang ngerepotin investornya juga. Jadi ini sesuatu yang tidak mudah. Saya tahu memang banyak pekerja profesional yang sebel banget sama bosnya atas sana. Saya tahu nggak manusiawi, kayak jamnya tuh diteken terus. Saya tahu hal itu. Saya kan bukan manusia. Terus mungkin gajinya nggak seberapa. Terus mungkin belum spesial diomongin di belakang. Terus mungkin belum diprotes dan sebagainya. Tapi teman-teman tahu nggak bahwa setiap kamu yang kerja di satu perusahaan, bukan sebagai owner, punya satu gift, punya satu privilege yang bos kamu nggak punya. It's called the gift of thinking smaller. Sebuah karunia untuk berpikir lebih sempit. Maksudnya apa? Satu, kamu gak perlu mikirin cash flow perusahaan. Kamu gak perlu peduli kalau misalnya perusahaan ini bangkrut atau tidak. Kamu gak perlu peduli dengan kesehatan atasanmu. Masalah divisi lain, kamu gak perlu peduli juga orderannya sepi. Kamu cuma tinggal do your thing. Kamu cuma tinggal lakukan tugas kamu, take your pay, lembur sedikit, terus go home. Kamu gak perlu mikir lebih jauh. Kamu gak ada kepentingan untuk mikir lebih jauh. Hidupmu dari beberapa sudut pandang jauh lebih simple. So,
Sementara all leaders, all business people, mereka harus berpikir lebih jauh, berpikir lebih matang, berpikir lebih besar, dan sejujurnya dari posisi itu lebih sulit. Memang seorang karyawan mungkin harus ambil keputusan lebih banyak. Tapi saya belajar bahwa orang karyawan tuh keputusan lebih banyak tapi dampaknya lebih mikro. Kalau misalnya karyawan, mungkin kamu harus ngambil keputusan beli spidol ini atau spidol itu. Kamu harus ambil beli barang ini, barang itu. Tapi dampaknya mikro. Sementara seorang makin tinggi sebuah posisi, keputusannya makin sedikit, cuma dampaknya makin besar. Nah, ini yang teman-teman perlu mikirin. Kenapa? Karena sampai detik ini banyak orang yang sedang memilih untuk stay jadi employee atau punya usaha sendiri. Saya cuma bisa bilang gini, keduanya punya kesulitan.